Kamera, roll, audio, udah standby ya? Siap. Action. Om John, perkenalkan dulu. Saya John Matriati Karla dari Trotot Community Jakarta. Selama ini kami menjalani satu aktivitas kesenian. Seni bagi kami bagian dari satu ibadah, media ibadah kami. Dan aktivitas kami mencakup wilayah-wilayah terdekat, yaitu ya apa yang kami dengar, kami lihat, kami rasa itu sebagai objek utama kami, dan lingkungan adalah bagian dari kanvas utama kami. Jadi kurang lebih komunitas pelukis Om ya, gambar ya. Kenapa namanya Trotot Art? Kami berawal dari beberapa teman-teman pelukis jalanan yang memang kami melakukan satu aktivitas seninya memang di salah satu jalan protokol Jakarta. Ya, protokol yang sama halnya dengan nama atau istilah trotoar ya. Ya, trotoar kami pesetin menjadi satu kata trotoar, memang ejaan di akhir huruf kami tambahin satu huruf T yang menjadi trotoar, yang artinya adalah ya trotoar itu jalanan ya kan, satu media jalan, dan art itu kan seni ya kan. Ya, kami pelaku seni yang ada di pinggir jalan, yang awalnya aktivitas kami memang lewat media di salah satu jalan yang ada di protokol Jakarta tersebut. Sudah berjalan berapa tahun trotoar? Kami menjalani satu aktivitas seni yang lebih ke sekupnya mencari order ya, atau mencari ya nafkah ya, dengan mengandalkan kemampuan kami bisa menggambar. Itu kami dari tahun 89, dan setelah lewat proses panjang kami menanggalkan aktivitas itu semua, dan saat ini mulai sampai hari ini kami ya untuk mempermudah dialog, kami mencoba untuk hibahkan lahir batin kami untuk masyarakat sekitar yang ada di penjaringan, yang akhirnya kami bentuk komunitas dengan sebutan Trotot Community. Jadi dari trotoar sendiri Om merangkul beberapa kawan-kawan, beberapa teman-teman di dalam satu wadah, bisa saling mengembangkan mungkin keseniannya gitu Om. Ya, Trotot sendiri, Trotot Community, di dalamnya itu ada beberapa teman-teman pelaku seni yang memang aktivitasnya memang memberikan satu layanan sosial kemasyarakatan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat penjaringan Jakarta Utara. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, Trotot sudah sampai 35 tahun, sekupnya ya regional, lokal, nasional, internasional. Dan ya kami memberikan satu layanan berupa layanan sosial kemasyarakatan dikemas dengan beberapa konteks atau konten kesenian yang sifatnya ya art public atau seni untuk masyarakat. Om, saya kan coba cari tahu nih ya tentang Om John. Berarti Om John lebih ke sketsa wajah ya, atau memang dari kesenian lukisnya sendiri Om lebih fokusnya kemana? Di Trotot sendiri ada beberapa pelaku seni yang memang basicnya pelukis. Nah, kalau saya sendiri sebagai pelaku seni yang memang seneng menggambar, yang memang spesifikasinya menggambar foto atau potret. Jadi di Trotot ada beberapa pelaku seni yang memang pelukis realis, ya foto, ya musik, ya beberapa pelaku seni yang lainnya ya lebih arahnya ke kontemporer. Nah, di depan kita nih Om, ada karya dari Om John yang Om persembahkan untuk guru kita lah gitu. Bisa diceritain nggak Om, gimana perjalanannya bisa sampai melukis wajah guru kita ini Om? Ya awalnya aku pikir kami
dari tahun 89 sampai 2023 ini kan udah berapa puluh ya, ratus bahkan ya ribu ya foto-foto yang kami anggap sebagai orderan lah ya, atau sebagai pesanan dari beberapa pemesan atau customer yang kecenderungan yang kami gambar itu tokoh-tokoh masyarakat. Nah, salah satunya foto Abah Muhammad Fuad Rifai, pendiri ya, penggagas, pencetus Saung Sabatin. Aku pikir beliau satu sosok yang memang layak diapresiasi dengan ya lukisan yang kami sedikit ya kami kuasai teknis dengan ya sesederhana mungkin lah. Dan Abah Fuad ini kan sosok yang memang satu di antara ya ribuan tokoh ya yang ada di Indonesia, dari beberapa tokoh lintas, salah satunya tokoh lintas agama. Dan aku sedikit banyak terinspirasi dari sosok beliau. Itu saja sih yang mengawali aku ingin memberikan satu ya, anggaplah ini sebagai hadiah dari Trotoat. Di Trotoat sendiri kan ada beberapa program yang dikemas, program mingguan, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Dan dari beberapa program itu kan ada program ngaji lewat seni. Nah, program ngaji lewat seni itu kami menyambangi beberapa tokoh lintas disiplin ilmu yang berbeda. Salah satunya Abah Fuad ini. Ya, setiap tokoh yang kami sambangi, kami ya ajak curhat lah ya, tanda kutip. Itu kami pasca dialog ya, setelah ngobrol itu kami sering memberikan satu merchandise, satu souvenir atau aksesoris yang kami miliki, yang kami bikin, yang sebagai produk ya kami bikin, kami buat. Salah satunya ya gambar ini lah, lukisan inilah. Kalau dari lukisan ini Om ambil langsung dari wajah orang tua atau memang dari foto? Acuannya ada beberapa foto yang kami ambil, dan ini acuannya dari 2 foto, yang foto A dan foto B. Aku mengambil bodinya dari foto A, wajahnya dari foto B, karena semua foto yang kami dapatkan dari sumber dari Sabatin, Saung Sabatin, semua fotonya, posenya, angle-nya itu bagus-bagus semua. Om, kalau tadi Om sudah mengaji lewat kira-kira apa yang bisa Om kasih? Janganlah kita generasi sekarang lah gitu ya, memang mereka bukan juga, atau memang mereka ingin mengaji tapi mereka ingin tetap karyanya dia, inspirasinya dia tetap bisa realisasi. Ngaji lewat sini sendiri sebenarnya ya apa sih ya, bagian dari satu program yang biasa lah, yang biasa masyarakat cenderung kan sekarang terkungkung pada konteks modernisasi ya, modernisasi atau lebih arah ke spesifikasinya ke IT. Kalau Trotoat mungkin karena memang basicnya kami orang jalanan, karena memang basicnya memang kami pinggiran, dari beberapa teman-teman kan memang berasal dari pinggiran Jakarta, ujungnya Jakarta, yaitu di Penjaringan. Dan memang kami kebanyakan ya memang teman-teman jalanan yang memang non akademisi, tapi kami hanya sebatas tanggap, sigap, dan bisa tanggap, sigap, dan hanya menangkap momentum. Apa yang kami lihat, kami rasa itu sebagai objek dan lingkungan yang kami pijak sebagai media, dan masyarakat sekitar itu bagian dari partner yang menjadikan satu pelaku seni itu sendiri, dan mereka kami anggap sebagai senimannya. Kalau kami hanya sebatas teman masyarakat sekitar yang memang ya sebenarnya senimannya mereka. Dan pola-pola kami memberikan membuat satu program atau satu karya itu
kami kecenderungan lewat dialogis menawarkan masyarakat sekitar maunya apa sih. Kami membuatkan satu konsep dan kami sebagai konseptornya, mereka sebagai eksekutor, bersama kami, kita bersama partner mengerjakan, menjalankan, dan menjaga hasil karya yang kita kerjakan. Nah, salah satunya adalah ngaji lewat seni. Ngaji, kalau kami pengen mencoba, kalau bahasa kami, mengulik lebih jauh. Artinya, di balik estetika itu ada esensi. Kami tidak sebatas mengaji, tapi mengkaji apa yang kami dengar, kami lihat, kami rasa, yang memang itu sebagai objek yang memang harus kami pelajari lebih dalam, sebagai ayat yang tersurat, tersirat, dan menjadi satu kajian, dan bisa menjadikan satu karya. Karena sesuatu yang bersumber dari hati itu insya Allah abadi. Segala yang bersumber pada mutlak akal, kecenderungan ya menurut kami bersumber dari mutlak akal itu berujung akal-akalan yang akhirnya tidak menjadikan kedamaian. Nah, itu kurang lebihnya estetika atau estetik atau esensi dari mengaji lewat seni. Nah, mengajinya seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan pada konten mengaji lewat seni ini, seni di dunia ini jumlahnya tidak terhingga. Dialog dengan tukang becak, dengan pemulung, bahkan dengan PSK sekalipun, itu bisa menjadikan mereka itu sebagai senimannya, dan mereka itu cukup banyak karyanya yang menjadikan satu kajian yang memang menjadi satu ayat yang memang untuk kami lebih istilahnya berakhlak, berakidah, dan bisa menjadikan satu tuntunan, dan mereka layak menjadi panutan. Karena kami mungkin sebagai pelaku seni tidak bisa melihat ukuran-ukuran dari mereka itu sebagai tolak ukur sebatas pakaian, sebatas ya busana, sebatas tampilan, pakaian atau tampilan. Karena kami lebih ke arahnya lebih ke ya lahir batin lah. Makanya dengan sosok Abah Fuad ini cocok sekali ya, mempunyai satu komunitas atau pengajian dengan sebutan Sahabatin, sahabat lahir batin. Itu nyambung banget dengan konteks program yang kami miliki, ngaji lewat seni. Dari sosok Abah Fuadnya, dari arahan-arahan, dari wejangan, dari sifat sikap perilakunya, dari mohon maaf gestur tubuh, face, dan tuntunannya itu yang bagian-bagian dari yang menginspirasi aku membuat satu gambar atau lukisan sebagai karya buat ya kenang-kenangan buat beliau lah. Pertama, beliau sosok yang muda, ya berintelektual, yang jelas cerdas dan cukup religi. Pandangannya cukup fresh ke depan, ya bahasa kami lah ya, bahasa seninya nggak norak, nggak kampungan. Seberapa pihak manapun yang ngobrol dengan beliau, kalau memang tanggap sikap dan bisa menangkap arahan-arahan beliau, sebenarnya sangat modern, sangat berintelektual, dan sangat fresh. Dan yang paling aku kagumi cukup Indonesia, walaupun dominan yang dibahas adalah agama dan Islam. Itu yang aku garis bawahi, cukup Indonesianya, cukup terasa banget Indonesianya. Tidak melepas modernisasinya, tidak melepas religinya, tidak melepas ya budayanya gitu loh. Itu kelebihan beliau. Berarti yang memakai esensi dari balik estetika itu hal itu yang kita bisa berdialog, dan kita bisa berkomunikasi dengan karya itu sendiri. Ya gini ya, estetiknya kan kopi, ya kan kopi hitam. Di balik aku minum atau nyeruput kopi kan ada makna-makna yang tersirat, hasil proses menyeduh, proses mohon maaf minum sampai merasakan aduh kurang manis ya, aduh ini pahit ya. Itu kan sebenarnya kan bisa menjadi satu bahan tafakur.
mawas diri, introspeksi diri, sadar diri bahwa di komponen satu konteks yang di depan mata itu udah ribuan kabar yang tersirat, kabar yang tersurat menjadi satu pengajian yang dikaji. Nah, komponen ngaji yang kami lakukan tidak monoton, tidak kaku, tidak saklek pada satu konteks, mohon maaf, sesuatu yang baku. Karena menurut kami semua bisa dikaji, dikemas dengan seni, dikemas dengan tema yang namanya ngaji lewat seni. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk ngaji lewat seni sendiri, harapan kamu generasi menerus lagi, generasi sekarang lah. Harapannya gini, ngaji lewat seni itu tidak akan pernah bisa ya selesai atau usang dimakan waktu. Karena hakikat kita kan hidup adalah proses, hidup adalah proses perjuangan, ya ngaji, ya tafakur. Kecenderungan di konteks mengkaji, berjuang, berusaha, menjalani hidup kan sakit dan pahit. Estetikanya kan menjalani satu proses hidup pagi, siang, sore, malam. Estetikanya dengan aktivasi, dengan bersyariat, ya kan, dengan hablum minanas, hubungan antar sesama. Esensinya kan banyak sekali. Dari komponen yang pertama kita rasa saja baru bangun tidur sampai mau tidur itu udah ribuan bahkan triliunan esensi dan pengajian, dan ya banyak hal-hal yang memang nggak bakalan pernah selesainya saat kita ya game over atau ya meninggal dunia dan menanggalkan semua unsur atribut duniawi, dan ya selesai pergerakan dunia kita, baru selesai ngaji. Dan apa yang kita bawa di kematian kita adalah hasil dari mentafakuri esensi dari estetik hidup selama kita hidup. Ya harapan saya ke teman-teman, ke sahabat Rotoat, teruslah mengaji diri, mawas diri, introspeksi diri. Sebaik-baik manusia adalah yang tahu diri. Untuk mengetahui sesama, sadari diri bahwa diri adalah bagian dari dia mereka, yang akhirnya menimbulkan satu kasih sayang, menimbulkan kebajikan, kebijakan, tanpa pernah melakukan sebuah rasa intoleransi. Ya kurang lebihnya seperti itu, Bung. Ya. Jadi seni yang dimaksud kurang lebih adalah ketika proses-proses kehidupan itu yang tetap kita tafakurkan dan tetap kita kaji, Om, ya. Ya, artinya seni hanya media lah. Ya, orang abang becak atau gojek, atau tukang ojek, atau pemulung, atau bahkan PSK, ya kan. Mereka itu samalah dengan pelaku-pelaku aktivasi yang lainnya, sama dengan saya sebagai pelaku seni. Estetikanya melacur. Saya dari Jakarta Utara, dari Kalijodo Star, ke beberapa, saya nggak bisa menyebut jumlahnya, ke beberapa komplek prostitusi, komplek pelacuran itu membuat satu program. Itu kami ya bikin mural bermoral yang semua ruangan dalam dan luar tempat prostitusi tersebut kami sket, dan yang meneruskan pelaku-pelaku prostitusi, mbak-mbak PSK-nya, anak-anaknya dan suaminya dan keluarga PSK yang meneruskan melukis, dan itu disetting dengan unsur kesenian. Setelah mural kami stay 3 bulan. Di komponen 3 bulan itu banyak sekali pergerakan-pergerakan seni yang kami beri ke mereka, tanpa pernah saya menuntut, tanpa pernah saya meminta apalagi memaksa. Pasca acara 3 bulan itu, hampir 80-90% PSK yang menjadi teman saat 3 bulan itu nelpon saya.
nyata-nyata permisi dan berhenti menjadi PPSK dan mereka pulang kampung. Dan sampai hari ini mereka sangat-sangat komunikatif, menjalin komunikasi silaturahmi dengan saya. Dan saat terakhir, saat kami pulang dari komplek pelacuran tersebut, saya memberikan satu pernyataan ke mereka, itu begini: silahkan melacur sepuas-puasnya, seklimaks-klimaksnya, sampai kalian menemukan titik makna apa arti melacur bagi kalian semua. Jangan tanyakan melacur itu halal atau haram ke saya. Kalau kalian menanyakan itu semua ke saya, salah orang. Tanyakan ke diri kalian semua, nanti lebih otentik, lebih valid, dan lebih jujur. Itu bagian dari yang awal aku sampaikan. Sadar diri, sadar ruang, sadar waktu, yang akhirnya kita akan menghormat, memberikan kebajikan, kebijakan, toleransi terhadap sesama, bagian dari hablum minanas. Kenapa di bagian penggalan kata tertulis hablum minanas dulu, baru hablum minallah? Artinya adalah saya berpikir Tuhan tidak pernah mau dibela, Tuhan tidak pernah manja, tidak pernah mau di bla 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 belakannya. Yang penting Tuhan minta satu, hubunganmu antar sesamamu, hablum minanas baru hablum minallah. Dan itu yang menjadikan kami bertahan sampai 35 tahun saat ini. Trotoat berdiri, Trotoat Community. Om, terakhir penutup, ada pesan untuk kaum sahabatin, teman-teman juga. Untuk teman-teman sahabatin, sahabat-sahabatin, saya juga di sini sebagai orang baru yang butuh tuntunan, butuh arahan, butuh dibimbing sama teman-teman yang di sini. Saya terima kasih sekali kebajikan, kebijakan, kebaikan kalian atas doa, support ke saya, ke kami, ke Trotoat. Semoga tetap menjalin satu jalinan silaturahmi, komunikasi, dan ya tetap menempati satu tempat di mana kalian berpijak. Carilah tempat yang tepat, pijaklah tempat yang kalian pijak. Tanamkan sadar diri, sadar ruang, sadar waktu, dan mohon maaf selebihnya ingat, di sini adalah pijakan, adalah sandaran. Di pijakan dan sandaran ada yang namanya tuntunan, otomatis ada yang menuntun. Tanpa beliau, tanpa Abah Fuad, Kang Fuad, lewat mediumnya Tuhan menunjuk ya sebagai penuntun, dan kita digandeng lewat tuntunan alam, dan Tuhan semesta menuntun kita. Itu adalah bagian dari sinergi yang harus benar-benar dihormati, dijaga dengan bentuk tertib, disiplin, juga yang mencoba untuk istiqomah yang berujung pada konteks amanah yang diharapkan bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak Om. Semoga usaha Om, semoga perjalanan Om sampai inspirasi kita semua juga di sini, dan semoga juga kita dapat istiqomah dalam menjalani segala halnya. Terima kasih banyak. Salam sahabat itu. Terima kasih, sahabatin.